Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit mas-mas yang suka nonton live-nya Maiden. Waduh, gue juga suka kadang-kadang nonton sih. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Semoga amin semuanya lah ya. Seperti biasa gue bakal menemani kalian lagi dengan membahas sebuah film yang cukup seru. Dan film ini tuh gemesin gitu, gimana gitu pokoknya. Dan filmnya ini judulnya Normal. Jadi film ini tuh menceritakan seorang mamah muda yang masih gurih, yang dimana dia naksir sama anak tirinya coy. Waduh, anak tiri sama ibu, mamah muda gurih. Waduh, gimana tuh? Oke deh, daripada penasaran mending kita mulai aja filmnya dan intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Catherine. Catherine sedang berduka mengingat putra sulungnya yang bernama Nicky yang meninggoy dalam kecelakaan mobil saat berusia 16 tahun. Catherine belum bisa melupakan kematian putranya sampai saat ini. Catherine bahkan tidak mengizinkan anak bungsunya yang bernama Brady masuk ke kamar Nicky. Adegan pun berpindah memperlihatkan seorang guru sekolah yang bernama Walt Aja dan seorang murid yang bernama Sherry datang dan meminta bantuannya dengan kursus. Dari gelagat dan kata-kata mereka, kita semua tahu kalau keduanya sama-sama memiliki perasaan. Sepertinya umur memang tidak bisa menghalangi cinta, ya kan? Waduh. Adegan pun berpindah memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jordi pakai E yang dipenjara karena tuduhan pencurian mobil. Dan setelah beberapa hari hukumannya selesai, Jordi dibebaskan dan melihat ayahnya Carl datang menjemput. Namun dari obrolan keduanya kita dapat melihat bahwa mereka sepertinya nggak akur-akur banget. Di sisi lain, kita melihat Walt yang memiliki potongan koran tentang kecelakaan anak Catherine di rumahnya. Dan besoknya, di rumah, Carl memberi waktu seminggu pada Jordi untuk mencari pekerjaan. Jika Jordi nggak bisa memiliki pekerjaan, maka Carl akan mengusirnya. Waduh, kejam juga nih si bapak. Jordi memiliki ibu tiri yang sangat cantik, yang bernama Alice, yang seumuran dengannya. Alice mencoba untuk bisa dekat dengan Jordi sebagaimana hubungan anak dan ibu pada umumnya. Namun Jordi sama sekali nggak menyukai Alice karena mengira ibu tirinya ini hanya mengincar uangnya Carl, yaitu bapaknya. Adegan berpindah memperlihatkan Walt yang mengunjungi adiknya Dennis yang memiliki kondisi mental buruk. Dennis pun belum keluar dari apartemennya sejak 2 tahun terakhir karena depresinya. Walt terlihat sedang berbicara dengan Carl yang ternyata seorang psikiater. Walt merasa sangat depresi hingga dia menemui Carl untuk menyelesaikan terapinya. Walt pun bercerita dihantui dengan kenangan saat suatu malam sedang mengemudi mobil bersama Dennis dengan sangat mabuk hingga menabrak mobil lain dan akhirnya membuat anaknya COD dengan malaikat. Catherine sedang duduk mengunjungi makam Nicky. Saat kembali ke rumah, Catherine masuk ke kamar Nicky dan menangis mengingat anak kesayangannya. Di sisi lain, Jordi datang ke toko pizza untuk wawancara kerja, tapi karena Jordi memiliki catatan kriminal, manajer pun menolak untuk memberinya pekerjaan. Jordi curhat pada manajer kalau sudah ditolak sana-sini hingga manajer pun akhirnya menerimanya. Ya mungkin karena kasihan ya. Walt sedang berbicara dengan istrinya yang bernama Abby sambil menonton laporan cuaca yang dibawakan oleh Sherry. Abby pun mencoba untuk lebih dekat dengan Walt namun suaminya mengabaikan Abby. Di sisi lain kita melihat Jordi yang sedang menonton film biru di kamarnya. Dan tiba-tiba Alice masuk ke kamar Jordi dan melihat anak tirinya itu sedang senam jari. Namun Alice segera meninggalkannya. Waduh, ini tanda-tanda kepergok by mom. Waduh, Jordi sangat marah atau lebih tepatnya malu sih dan memilih pergi ke taman. Jordi bertemu dengan teman SMA-nya yang bernama Melissa. Melissa menanyakan apakah Jordi sudah bertemu dengan Catherine, namun Jordi mengabaikannya. Dan sebelum berpisah, Melissa mengajak Jordi untuk datang ke pesta dansa. Adegan pun berpindah saat Abby yang akan meninggalkan Walt karena merasa selalu diabaikan dan gak dicintai. Walt mencoba menghentikannya, namun Abby tetap pergi. Keesokan harinya, Walt bertemu dengan Sherry di sekolah. Keduanya terlihat berbicara dengan akrab hingga akhirnya mereka beradu mekanik. Ya, memang yang muda itu lebih menggoda ya.
Selanjutnya kita akan melihat Alice yang habis mandi sedang mengeringkan rambut. Jordie pun tiba-tiba datang yang membuat Alice segera pakai handuk dan menanyakan keperluan Jordie kenapa ada di sana. Namun Jordie hanya diam dan perlahan mulai mendekati Alice dan mereka pun akhirnya malah adu mekanik. Anjir, ini oke. Dan saat sedang asik-asiknya tiba-tiba terdengar suara mobilnya Carl. Jordie bersembunyi di balik kasur sedangkan Alice meninggalkan perhatian Carl dengan mengatakan kepalanya sakit. Dan perselingkuhan Jordie dan Alice pun terus berlanjut setiap Carl sedang tidak di rumah. Anjay. Saat Jordie sedang bekerja di toko pizza, Melissa mendatanginya dan menanyakan alasan Jordie tidak datang ke pesta. Jordie beralasan dia memiliki banyak pekerjaan. Dan saat sedang ngobrol, manajer datang dan memberitahu Jordie untuk fokus bekerja. Melissa pun pergi menunggunya selesai bekerja. Saat malam, Melissa mengantar Jordie pulang ke rumahnya, namun karena udah malam, Jordie pun mengajak Melissa untuk mampir. Melissa pun membicarakan persahabatan Jordie dan Nikki di masa lalu dan membuat keduanya semakin dekat. Dan saat bibir keduanya akan saling menyapa, tiba-tiba Alice datang dan menanyakan siapa ini Melissa. Jordie pun menjawab, Melissa hanyalah teman SMA. Alice pun pergi dalam diam dan Jordie meminta Melissa untuk pulang ke rumah. Adegan pun berpindah memperlihatkan Walt yang sadar kalau Dennis sering teleponan dengan seorang gadis yang bernama Sylvie. Suatu hari Sylvie dipanggil Walt ke apartemen Dennis hingga membuat Dennis bersembunyi karena selama 2 tahun terakhir dia tidak bertemu siapapun selain Walt. Sylvie sudah mengetahui kondisi Dennis dan memberitahunya bahwa Sylvie akan berdiri di sisi lain pintu untuk ngobrol dengan Dennis. Sylvie dan Dennis akhirnya bisa ngobrol panjang satu sama lain hingga membuat Walt senang karena saudaranya mulai pulih perlahan. Di sisi lain, Melissa dan Jordie menghabiskan waktu bersama karena mulai menyukai satu sama lain. Walt dan Sherry terlihat sedang bersenang-senang sambil makan es krim. Tiba-tiba Sherry mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika Walt mengalami kecelakaan mobil, dirinya datang untuk mewawancarai Walt tapi mungkin Walt udah lupa. Mendengar itu, Walt pun pergi meninggalkan Sherry. Jordie yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi manajernya yang meminta bekerja lebih cepat. Namun Jordie sudah muak dan pergi meninggalkan pekerjaannya. Jordie pulang ke rumahnya bersama Melissa. Elisa mencoba berbicara empat mata dengan anaknya karena cemburu Jordie tidak pernah bersamanya, namun Jordie tidak mendengarkannya dan pergi bersama Melissa. Setelah puas adu mekanik dengan Melissa, Jordie tidak bisa tidur dan akhirnya menelpon Catherine. Besoknya, Jordie dan Catherine bertemu setelah sekian lama. Terungkap bahwa Nikki dan Jordie berada dalam satu mobil pada saat sebelum kecelakaan dan ide mencuri mobil memang merupakan ide Jordie, namun sialnya mereka mengalami kecelakaan dengan Walt yang sedang mabuk hingga akhirnya Nikki yang COD dengan malaikat. Obrolan Jordie dan Catherine membuat beban kesalahan yang selama ini mereka pikul menjadi lebih ringan. Catherine pulang ke rumah dan membakar semua barang milik Nikki karena menyadari bahwa dia nggak bisa lagi mengubah kematian putranya dan harus melanjutkan hidup. Catherine pun menemui Bardi, meminta maaf dan berencana untuk pergi berlibur bersama. Catherine akhirnya sadar bahwa sejak kematian Nikki, dirinya tidak pernah memperhatikan Brady dan sekarang dirinya ingin memperbaiki semuanya. Anjing, cakep. Di sisi lain, Dennis akhirnya keluar dari apartemen untuk bertemu Sylvie. Ini menjadi pertama kalinya Dennis memberanikan diri keluar selama 2 tahun terakhir. Dan melihat kesembuhan Dennis, Walt menyadari kesalahannya kemudian mendatangi Catherine untuk minta maaf kepadanya. Catherine yang sudah mengetahui dan memaafkan Walt dan segera pergi dengan Brady. Setelah pertemuannya dengan Catherine, Jordie pulang dan mencoba berbicara dengan Alice, namun Carl datang dari belakang dan mulai memukulinya. Carl sudah mengetahui perselingkuhan mereka, namun Jordie ikutan kesal dan memukul balik Carl hingga Alice menghentikan mereka. Carl pun terluka parah dan Alice segera membawanya ke rumah sakit. Dan di akhir film, Dennis sedang makan malam bersama Sylvie dan Catherine terlihat bahagia untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Dan kemudian filmnya berakhir. Anjay, ini film yang cukup kompleks dimana ini sebenarnya kalau dilihat ya, ini gue tahu kenapa judulnya normal gitu. Judul filmnya normal karena
Ini adalah sebenarnya hal-hal yang kita bisa temukan tiap hari dimanapun coy. Jadi ketika ada sesuatu yang bahagia akhirnya tidak bahagia, yang salah akhirnya terbongkar, ya kan. Yang selingkuh sama emaknya juga terbongkar, yang akhirnya memendam kesedihan selama bertahun-tahun akhirnya bisa bahagia, yang stres selama bertahun-tahun akhirnya bisa membuka diri, ya kan. Tapi ya ini hal-hal normal gitu, hal-hal normal yang sering kita temui bahkan dalam kehidupan kita, ya kan. Waduh anjir, gue keren banget sumpah. Tapi ya kalau diceritakan seperti ini memang agak kompleks, tapi kalau kita mendalami filmnya seperti ini, kita akan berkaca pada diri kita sendiri coy sebenarnya, ya kan. Waduh. Oke deh, mungkin ya dibalik itu ada pesan kali ya, dimana kita harus bisa berani mengakui kesalahan dan mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi, menerima diri sendiri, dan akhirnya kita bisa melanjutkan ke step yang selanjutnya dalam hidup kita, apapun tujuan kalian. Jadi intinya hidup itu harus berjalan, terima diri kalian sendiri dan tetap maju coy. Oke, mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan tetap semangat buat kalian yang masih berjuang sampai sekarang. Terima kasih, Emon undur-undur. See you next time dan dadah.